Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu di perkuliahan online ya. Di mata kuliah sistem operasi. Kemarin saya minggu kemarin saya nggak masuk ya. Jadi ini pengganti perkuliahan minggu kemarin. Materi saya sudah upload di e-kampus. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang konsep firewall, termasuk nanti kalian praktekkan. Ada tugasnya. Sudah saya kasih tugas di e-kampus. Silakan dikumpulkan waktunya 2 minggu. Untuk implementasi firewall sama SSH server. Hari ini kita akan belajar tentang konsep itu. Masing-masing nanti silakan dipraktekkan. Firewall atau UFW. Secara bahasa, ini harusnya bisa dipahami ya. Firewall itu maksudnya apa? Maksudnya ya keamanan dalam sistem operasi di konsepnya ini di Ubuntu ya, bukan di Windows. Jadi apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dia kepanjangan dari Uncomplicated Firewall, UFW. Ini bawaan dari sistem operasi Ubuntu ya. Biasanya dia langsung aktif. Kalau enggak, kita harus install terlebih dahulu. UFW atau Uncomplicated Firewall adalah alat konfigurasi firewall berbasis antarmuka baris perintah atau berbasis command line yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan IP tables. Nah, IP tables itu apa? IP tables itu firewall yang versi lebih klasik gitu ya. Kalau UEFI itu lebih mudah. Di Linux UEFI sangat mudah digunakan terutama bagi pemula. Pertama yang harus dilakukan apa? Pertama pasti instalasi ya. Jadi nanti tugasnya silakan dibuat dokumentasinya untuk instalasi dan settingan sesuai dengan perintah ya. Nanti ada tugas perintahnya. Pertama, secara default UEFI biasanya sudah terinstall di Ubuntu. Namun jika belum, install UEFI dengan perintah berikut. Ini harusnya sudah dipahami ya. Sudo apt get update untuk update repository, kemudian baru kita menjalankan perintah instalasi apt install UFW. Ini otomatis ada koneksi ke internet. Nah, untuk mengetahui statusnya itu sudah aktif atau belum, kalian bisa buka terminal. Saya kasih contoh ya. Sudo UFW status. Passwordnya salah. 1234. Saya ganti password ya. Nah, ini contohnya status UFW saya. Anywhere Denny 192.168.1.200. Ini artinya apa nanti kita bahas ya. Artinya eh, firewall di laptop saya ini aktif ya, ada aturan di sini. Kalau nanti kalian jalankan perintah UFW status terus munculnya UFW tidak aktif, inaktif, maka kalian harus aktifkan terlebih dahulu. Untuk menonaktifkan, kalau menaktifkan kalian bisa gunakan perintah UFW sudo UFW enable, sudo UFW enable. Firewall is active and enable on system startup. Kalau kita pengen menonaktifkan, tinggal ganti ke disable. Ditulis saja ya. Sudo UEFI disable. Oke. Nah, sebelum menambahkan aturan, tadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Kemudian kita tambahkan aturan di firewall kita.
Penting untuk menentukan kebijakan default. Kebijakan ini menentukan bagaimana UFW menangani koneksi yang tidak diatur secara eksplisit. Kebijakan default contohnya seumpama kita pengen menolak semua koneksi yang masuk ke komputer kita. Kita bisa menggunakan perintah sudo UFW default Dani incoming. Kalau mengizinkan, Dani-nya ini diganti ke allow. Ini untuk semua ya. Kalau mau spesifik ke beberapa aplikasi, jadi kadang contohnya kalau kita install aplikasi web server ya, saya belum jelaskan instalasi web server ya, mungkin perkuliahan setelahnya. Seumpama kita install di server kita, Ubuntu kita, aplikasi web server Apache. Apache web server HTTP kan berjalan di port 80. Jadi kita harus aktifkan sudo UFW allow 80 untuk mengizinkan koneksi ke port 80 ya. Jadi kalau kita nggak buat aturan ini, ya komputer kita nggak bisa diakses oleh komputer lain nih. Ketika di ping atau diakses HTTP-nya nggak bisa. Jadi harus di-allow dulu. Terus contoh yang lain untuk koneksi HTTPS itu portnya 443. Jadi setelah kita install HTTPS, kita harus allow port 443 dengan perintah sudo UFW allow HTTPS. Terus kemudian contohnya SSH. SSH portnya 80 sama seperti FTP. Ya kita harus allow SSH-nya. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa koneksi. Maksudnya komputer klien itu nggak bisa koneksi ke komputer server. Tujuannya apa? Tujuannya nanti firewall ini kalau kita melihat ada koneksi yang tidak normal, kita bisa blok IP address dari komputer tersebut ya, dari komputer yang kita anggap aneh gitu ya. Kita bisa blok. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan perintah seperti contoh yang paling bawah ini. Contohnya kita hanya mengizinkan koneksi port tertentu saja dari sebuah IP address sudo UFW allow from 192.168.1.100 to any port 22. Artinya apa? Kita mengizinkan IP address 192 ini hanya ke port 22. Ketika dia mau ngakses port lain atau ngeping ke port lain, masuk dari port lain, dia nggak akan bisa. Seperti itu ya. Jadi kadang idealnya kalau kita sudah install web server atau aplikasi gitu ya, kita bisa pindah portnya. Jangan pakai port default. Itu salah satu cara supaya portnya nggak dimasuki oleh orang yang nggak berkepentingan. Oke, ini contoh menambahkan aturan dalam firewall. Sudo UFW allow from 192.168.1.100 to any port 22 ya. Nanti akan ada tulisan rules update. Terus kita cek statusnya menggunakan sudo UFW status numbered untuk menampilkan status firewall dengan ada numbernya. Di sini ada nomor 1 ke port 22, actionnya allow in, artinya diizinkan from 192.168.1.100. Oke. Untuk menolak koneksi, kita bisa menggunakan sudo UFW deny from 192. Jadi kalau mendapat tugas, buat aturan supaya menolak koneksi dari IP address sekian gitu ya. Untuk mengakses web server atau mengakses mail server gitu ya. Atau mengakses SSH gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita deny portnya berapa. Nanti ditampilkan status UFW-nya. Idealnya dibuktikan, jadi kalian buat klien terus dengan IP address spesifik yang sudah ada di soal, kemudian mencoba untuk ngeping atau ngakses SSH, berhasil atau enggak gitu, ya, dengan port default. Kemudian aturan firewall itu juga bisa kita hapus, menghapus aturan firewall dengan perintah UEFI delete rule atau menghapus aturan untuk port 80 sudo UEFI delete allow 80. Kita juga bisa menggunakan number. Seumpama kita pengen di sini terlihat aturan yang ada di firewall komputer saya. Ada aturan pertama sama aturan kedua. Terus kalau saya pengen delete aturan tersebut, kita tinggal bisa gunakan perintah
sudo UEFI delete nomor berapa. Di sini ada nomor satu dan nomor dua. Kalau saya ingin delete aturan nomor satu, tinggal kita tulis satu aja. Seperti itu. Terus melihat aturan yang aktif menggunakan firewall. Aturan yang aktif di firewall pakai status membered nih, seperti yang tadi. Oke, itu untuk materi tentang, nah tugasnya apa? Tugasnya ini, masing-masing silakan dikumpulkan di e-kampus ya. Soal praktikum pertemuan 11, soal praktek konfigurasi. Saya buat tugas aja karena kemarin saya minta untuk didemokan ke saya, nggak ada yang datang ke saya, jadi silakan dibuat laporannya, ya, dokumentasinya, dikumpulkan di e-kampus dalam bentuk PDF sama screenshot dokumentasinya. Ya. Tugas pertama, install UEFI pada server berbasis Ubuntu. Jadi langkah-langkah instalasinya silakan didokumentasikan, dibuat laporannya, aktifkan UEFI dan buat aturan untuk, nah kemudian buat aturan, ini dibuat dokumentasinya. Mengizinkan akses hanya port ES2 dan port 80. Itu langkah perintahnya apa di screenshot. Kemudian yang kedua, menolak semua akses dari luar selain port yang diizinkan. Buat aturannya, terus ditulis, didokumentasikan. Terus tampilkan konfigurasi UI yang telah dibuat menggunakan perintah UEFI status. Oke, ini untuk tugas yang konfigurasi firewall. Sekarang saya masuk yang materi kedua, seharusnya ini dua pertemuan. Tentang Secure Shell, SSH. Nah, SSH ini sebenarnya hampir mirip seperti FTP. Jadi kalau harusnya kalau udah melaksanakan praktekan tentang konsep file transfer protocol, itu hampir sama ya. Bagaimana kita mengakses sebuah komputer server menggunakan command line. Bedanya apa? Nah, bedanya ini salah satunya. Keuntungan SSH, keamanan tinggi karena mengenkripsi data. Jadi, data yang kita akses itu terenkripsi, berbeda dengan kalau kita menggunakan file transfer protocol atau FTP. Memungkinkan akses remote ke server atau komputer lain, dapat digunakan manajemen sistem transfer dan lain sebagainya. How to install and configure SSH on Ubuntu. Bagaimana instalasi dan konfigurasinya? Pertama biasa kita lakukan update dan upgrade. Upgrade ini opsional ya. Kalau upgrade nanti agak lama. Sudo apt update juga nggak apa-apa. Kemudian kita install dengan perintah sudo apt install OpenSSH min server. Nanti kalau ada prompt yang muncul atau perintah, pertanyaan yang muncul, biasanya kita tulis yes ya, untuk instalasi selanjutnya. Kemudian untuk memulainya, memulai aplikasi SSH-nya, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl enable. Itu cukup sebenarnya. Sampai enable ini cukup. Kita bisa tambahkan min no SSH. Untuk apa? Nih, di sini dijelaskan. The no key help you launch the service simultaneously set it to start when the system boot. Artinya, kita tambahkan min no ini supaya ketika komputer itu ngerestart, SSH itu otomatis langsung berjalan ya. Auto start di awal booting. Step ketiga, kita cek ya, status SSH kita apa. Kalau di sini saya sudo sistem ctl status SSH. Nah, SSH saya aktif ya. Kalau di sini informasinya aplikasi SSH aktif, jadi saya bisa akses SSH ya. Kalau saya buka terminal baru, cara mengakses SSH gimana? Nah, ini harusnya diperhatikan di komputer lain, nih. Komputer yang connect ke komputer kita, new Windows, cara akses SSH tinggal SSH, nama user saya, IP address saya, atau localhost. Nah, yes, 1234 passwordnya. Oke, jadi kita bisa, ini contohnya. Ya. Jadi kita ngakses, kalau ini kan saya ngakses SSH komputer di komputer saya gitu. Idealnya dari komputer lain. PWD, oh, nah, seperti itu. Nah,
Ini yang jadi pertanyaan. Before connecting to the server via SSH, check the firewall to ensure the configuration correctly. Ini artinya apa? Sebelum kita, setelah kita install SSH, kita pastikan status firewall kita apakah aktif atau enggak ya. Kalau firewallnya nggak aktif, kalau firewallnya menolak SSH-nya kita blok, nanti akan jadi masalah gitu ya. SSH-nya nggak bisa diakses. Sudo UFLO SSH. Kalau saya buat aturan, seumpama ini saya exit, terus saya buat aturan sudo UFW Deni SSH. Kepanjangan maksudnya. Rule ended. Nah, ketika saya tuliskan lagi SSH Najah localhost. Nah, kenapa bisa ya? Harusnya nggak bisa portnya. Min P 22. Masih bisa. Ini harusnya nggak bisa ya. Mungkin karena saya akses dari komputer saya sendiri, jadi masih bisa SSH-nya. Idealnya kalau kita akses dari komputer lain, karena di sini sudah saya deniin, saya tolak dari anywhere. Artinya komputer lain nggak bisa mengakses SSH di komputer saya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya harusnya nggak bisa dalam satu komputer ya. Bisa pakai dua komputer, yang satu sebagai server, SSH server, yang satu sebagai SSH client. Nah, supaya lebih jelas, silakan dikerjakan, dipraktekkan, buat dokumentasinya, konfigurasi SSH. Jadi ada dua tugas ya, pertemuan 11. Praktikum SSH sama praktikum firewall. Install dan aktifkan SSH pada server Ubuntu. Lakukan langkah berikut, ganti port SSH menjadi 222. Jadi portnya diganti. Di sebelah mana? Di bagian etc konfigurasi ya. etc config di bagian SSH nanti ada port. Itu bagian soal ya. Kalian bisa cari di settingannya konfigurasi.d. Portnya nanti dua-duanya diganti ke 222. Dokumentasikan hasil konfigurasi dan screenshot perintah yang digunakan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, silakan dikerjakan tugasnya ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Habis ini nanti kita belajar tentang ada namanya konsep telnet, ada namanya instalasi LAMP server ya, sama instalasi mail server dan domain name server. Oke, saya kira cukup. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.